Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kepada yang terhormat Bapak dosen selaku pembimbing saya pada mata kuliah administrasi jaringan dan juga kepada rekan-rekan semuanya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 administrasi jaringan, yang mana disediakan tugas pada halaman e-learning sebagai berikut. Pada tugas 3 kali ini kita diminta untuk mengikuti langkah di modul BMP bagian kelima. Ada 1 sampai 11 langkah, yang mana indikator pengumpulan tugas indikator tugas 3 yang dikumpulkan untuk tugas kali ini kita diminta untuk mengikuti langkah pada BMP MSIM 4316 pada modul bagian 5. Untuk tugas 3 kali ini kita disediakan BMP MSIM 4316. Kita diminta untuk membuka modul 5 bagian spanning tree protokol. Dan juga filenya sudah diberikan pada sesi ini. Kita diminta untuk mengikuti petunjuk yang disampaikan pada BMP mulai dari langkah 1 sampai dengan 11. Adapun indikator penilaian pada tugas 3 kali ini yaitu kita diminta untuk melampirkan file laporan hasil praktikum yang mana menampilkan verifikasi pengetesan, juga hasil rekaman video dan narasi yang kita berikan pada praktikum. Selanjutnya kita juga diminta untuk mengirimkan file dari Kisco Packet Tracker. Adapun format laporannya atau yang diminta sudah disediakan juga sebagai berikut. Ada 3 indikator penilaian. Yang pertama video verifikasi konfigurasi, nanti ada di langkah 5, 6, 7. Yang kedua video verifikasi hasil konfigurasi, nanti ada pada langkah 9. Yang ketiga video verifikasi koneksi antar PC yang disediakan pada langkah 11. Untuk modul 5 langkah 1 sampai 11 pada sesi ini saya sudah lakukan download sebagai berikut yang kita gunakan acuannya. Kurang lebih ada 5 halaman, ada langkah 1 sampai dengan langkah 11. Pada praktikum kali ini tugas 3, nah kita nanti akan mencoba spanning tree protocol atau STP. Yang mana STP di sini mencegah terjadinya loop pada jaringan switch jika ada lebih dari 1 jalur. Jadi STP akan memilih 1 jalur utama dan memblokir jalur lain agar tidak terjadi broadcast roam. Untuk langkah-langkahnya kita mulai dari langkah 1. Kita membuat topologi sebagai berikut ini. Untuk instalasi Kisco Packet Tracker kita sudah lakukan, masuk juga pada tugas 2 kemarin. Jadi kita langsung aplikasikan saja topologi sebagai berikut ini pada Kisco Packet Tracker. Dapat 2 buah PC dan juga 4 buah switch. Pada bagian device di sini kita klik End Device, lalu kita masukkan 2 PC yang diminta. Lalu kita inputkan switch. Apabila ingin langsung menambahkan switch, bisa langsung kita klik kontrol lalu kita tekan switchnya. Nah, ini bisa langsung lanjut. Kita sesuaikan atau kita samakan pada panduan. Oke, selanjutnya kita hubungkan PC dengan switch maupun switch dengan switch, dan juga kita samakan port yang diminta pada langkah-langkah di modul 5. Untuk mengikutkan kabel di sini diklik connection ya. Untuk PC menggunakan kabel copper strike. Untuk portnya fast ethernet 0 ke fast ethernet 0/3.
Lalu untuk switch fast Ethernet 0/24 dan fast Ethernet 0/24. Untuk menghubungkan switch kita gunakan copper cross di sini ya, yang disimbolkan putus-putus. Untuk switch 0 ke switch 3 fast Ethernet 0/23 dan juga fast Ethernet 0/23. Lalu untuk switch 2 ke switch 1 flash Ethernet 0/23 fast Ethernet 0/22. Untuk switch 3 dan switch 1 fast Ethernet 0/24 dan di switch satunya juga sama fast Ethernet 0/24. Oke, topologinya sudah kita samakan sebagaimana langkah 2. Kemudian kita memberikan alamat IP pada dua PC yang kita sudah aplikasikan pada Gisco Packet Tracker ya. Untuk PC 0 alamat IP-nya 192.168.10.5/24 ini nanti subnet masknya ya, biasanya nanti terisi secara otomatis. Sedangkan untuk PC 1 sama, yang berbeda di bagian sininya ya. Ini 5, ini 10. Langkah memasukkan IP-nya kita klik saja, lalu kita ke desktop, lalu ke IP configuration. Kita inputkan. Lalu subnet masknya kita isi. Ini otomatis atau bisa dikatakan ini slashnya 24 ya. Oh, maaf ada keliru sedikit, PC 0 ya yang 10.5. 10.10. Oke, untuk alamat IP-nya juga sudah kita setting. Selanjutnya pada langkah 4, secara default perangkat switch Cisco sudah terpasang protokol spanning tree, sehingga otomatis topologi loop akan diputus secara otomatis dengan memilih salah satu port berstatus blocking. Jadi di sini cara defaultnya switch kita yang berbentuk lingkaran di sini sudah memiliki STP. Nah, meskipun jaringan kita berbentuk lingkaran, STP di sini memblokir salah satu jaringan agar jaringan di sini tetap stabil. Nah, di sini bisa kita lihat STP yang terblok di sini pada ini ya, teman-teman, yang ada titik oranye. Berarti bisa kita katakan pada switch bagian ini dia bisa menerima tapi tidak bisa meneruskan ke switch 2. Switch 0 di sini bisa menerima, tidak bisa meneruskan ke 2 karena adanya blok di sini ya, teman-teman. Lalu untuk menentukan switch yang bertindak sebagai root break, Anda dapat melakukan verifikasi pada tiap-tiap switch menggunakan perintah show spanning tree. Nah, ini juga dicontohkan verifikasi yang dilakukan pada switch 1. Nanti kita bisa lihat ya di show spanning tree di switch 1, switch 2, switch 3 maupun switch 0. Nah, akan terlihat root ID dan break ID-nya. Nah, ketika memiliki alamat MAC atau MAC yang berbeda, maka bisa dikatakan switch itu non root break. Sedangkan yang memiliki alamat yang sama, maka nanti bisa dikatakan root break. Kita coba cek di kolom CLI ya. Caranya kita klik di sini, lalu kita klik CLI-nya, lalu kita tekan enter, lalu enable. Ini biasanya juga bisa langsung gini ya. Nanti saja saya gunakan langkah yang kedua pada switch berikutnya saja.
Jadi seperti ini ya, untuk kita melihat bagaimana langkah yang diberikan. Ini root ID-nya dan juga bread ID-nya. Ini root ID-nya dengan alamat address di sini ya teman-teman, dan sedangkan bread ID-nya dengan alamat addressnya seperti ini. Maka bisa dikatakan di sini memiliki alamat MAC yang berbeda. Artinya switch di sini switch kosong, ini non root break. Kita berikan tanda. Oke, kita lanjutkan pada switch 2. Ya, ini bisa langsung dengan N gini. Ini juga sama dengan enable ya teman-teman. Lalu so bisa kita singkat juga, bisa. Oke, pada switch 2 di sini bisa kita lihat root ID-nya dan juga bread ID. Nah, ini juga berbeda ya teman-teman. Maka kalau berbeda seperti ini artinya bukan atau non root break. Kita berikan label juga. Lalu pada switch 3 kita cek lagi dengan menggunakan perintah. Pada switch 3 bisa kita lihat juga root ID dan bread ID-nya. Ini juga MAC-nya berbeda ya teman-teman. Di sini 68A dan di sini juga 4903. Maka bisa kita katakan ini non root break. Lalu selanjutnya pada switch 1. Nah, pada switch 1 di sini bisa kita lihat alamat address pada root ID dan bread ID-nya sama. Maka di sini bisa kita katakan pada switch 1 di sini root break-nya di switch 1. Ini juga bisa kita kenali secara langsung pada bagian ini ya teman-teman. The bread is the root. This bread is the root. Jadi ini root break-nya di switch 1. Kita beri label juga root break-nya bagian 1. Oke, kita buka panduan terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya teman-teman, di sini di verifikasi konfigurasi pada langkah 567 sudah kita lakukan ya. Mau kita cek yang punya status blocking. Coba kita cek di switch ini. Ini ya teman-teman. Kalau di langkah 7 ini ditunjukkan pada fase Ethernet 24 yang mengarah pada switch 2 di sini di blok. Jadi dia hanya bisa menerima dari fase Ethernet 0/3 lalu bisa meneruskan pada fase Ethernet 0/23 ke switch 3. Sedangkan pada fase Ethernet 0/24 di sini terdapat status blok. Oke, kita asumsikan nomor 1 sudah selesai ya pada konfigurasi di langkah 5, 6, dan 7. Lalu pada langkah 8 dan 9, dalam kondisi normal lalu lintas data PC 0 ke PC 1 melewati switch 1, switch 3, dan switch 0. Ketika koneksi switch 1 dan switch 3 putus, pada lalu lintas data secara otomatis berpindah pada switch 1, switch 2, dan switch 0. Kita diminta untuk membuktikan dengan menggunakan perintah ping pada PC 1 maupun PC 0. Dari PC 0 ke PC 1 bisa, PC 1 ke PC 0 juga bisa. Nah, ini berbeda dengan punya saya. Berarti di sini nanti jalurnya ke sini ya teman-teman.
karena ini ada blok. Kita coba ping teman-teman. Oh, saya ada kesalahan nih. Perintah pingnya kita gunakan strip terminal teman-teman, baru kita inputkan ID-nya, alamat IP-nya. Saya ulangi. Oh, sorry, saya keliru lagi. Saya ulangi teman-teman ya. Oke, sudah bisa berjalan teman-teman. Tadi ada sedikit kesalahan pemanggilan perintah ya. Jadi di sini jalurnya ke sini ya teman-teman. Dari PC 0 diteruskan melewati flash Ethernet 0, lalu diterima oleh flash Ethernet 0/3, lalu oleh switch 0 diterima melalui flash Ethernet 0/23, lalu diteruskan di flash Ethernet 0/23 pada switch 3, lalu diterima melalui flash Ethernet 0/24 dan diteruskan ke flash Ethernet 0/24 pada switch 1, lalu diterima lagi pada flash Ethernet 0/3, lalu diterima oleh PC 0 melalui flash Ethernet 0. Kita bisa lihat simulasinya sebagai berikut ya teman-teman. Kita klik simulasi, kita play di sini. Sorry, saya tadi kebalik ya. Jadi dari PC 0 ke PC 1 kurang lebih asumsi penjelasannya hampir mirip. Kalau dari PC 0 ya flash Ethernetnya 0, diterima flash Ethernet 0/3 pada switch 1, lalu diteruskan di flash Ethernet 0/24, diterima oleh switch 3 di port flash Ethernet 0/24, lalu diteruskan melewati flash Ethernet 0/23, lalu diteruskan dan diterima di switch 0 melalui port flash Ethernet 0/23, lalu diterima dan diteruskan pada flash Ethernet 0/3, lalu diterima di PC 1. Kurang lebih seperti itu. Tadi saya menjelaskannya terbalik. Nah, kurang lebih perjalanannya seperti ini ya. Jadi pada switch 0 ke switch 2 di sini terjadi atau memiliki status blocking ya. Nah, ini yang kita namakan mekanisme STP, yaitu memblokir satu jalur untuk mencegah loop. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita sampai pada langkah 9. Berarti pada laporan praktikum di sini kita sudah memenuhi indikator penilaian pada hasil konfigurasi pada langkah 9 nih. Lalu pada langkah 10 kita diminta untuk memutuskan koneksi switch 1 ke switch 3. Dan kita diminta untuk menjalankan kembali perintah ping ketika jalur di antara switch 1 dan switch 3 diputus, koneksi antara PC 0 dan PC 1 juga terputus, tetapi secara otomatis spanning tree protocol mengaktifkan port yang terdapat di switch 2 sehingga koneksi PC 0 dan PC 1 terbentuk kembali. Jadi nanti ketika di sini diputus, kalau punya saya di sini switch 3 yang diputus. Switch 3 diputus, maka jalurnya nanti akan berpindah pada yang terblok ini. Nah, bloknya ini nanti akan terbuka. Switch 1 ke switch 3 kabelnya kita putus. Nah, nanti akan secara otomatis spanning tree protocol akan mengaktifkan port yang terdapat pada
pada switch 2 di sini ya teman-teman. Ini nanti akan aktif ketika di sini terputus. Kita langsung praktekkan. Oke, kita tunggu dulu. Lalu nanti kita coba jalankan perintah ping. Ini sudah muncul ya. Oh, di sini sudah langsung timeout di sini ya teman-teman. Dan nanti cara otomatis STP akan mengaktifkan jalur alternatif melalui switch 2. Sehingga koneksinya nanti akan pulih. Ya, di sini bisa kita lihat koneksinya sudah pulih. STP sudah otomatis mengaktifkan jalur alternatif melalui switch 2. Coba kita lihat simulasinya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika kabel cross dari switch 1 ke switch 3 diputus, maka STP otomatis mengaktifkan jalur untuk mengganti jalur yang sebelumnya. Jadi yang awalnya di blocking ini terbuka, sebagaimana pada kolom CLI tadi ya. Sempat beberapa timeout karena masih melakukan pembukaan secara otomatis. Setelah terbuka ini sudah bisa terhubung lagi. Jadi sehingga jalurnya mulai dari PC 0 yang diterima, yang disampaikan dari fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 0/3 di switch 1, lalu diterima dan diteruskan pada fast Ethernet 0/22 ke fast Ethernet 0/23 di switch 2, lalu diterima dan diteruskan dari port fast Ethernet 0/24 ke fast Ethernet 0/24 pada switch 0, lalu diterima dan diteruskan melalui fast Ethernet 0/3 ke fast Ethernet 0 dan diterima di PC 1. Oke, mungkin itu teman-teman ya. Sudah kita selesaikan sampai langkah 11. Sudah kita selesaikan indikator penilaian mulai dari 1, 2, dan 3. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada tugas praktikum 3 dengan mata kuliah administrasi jaringan dari awal sampai akhir. Mungkin ada beberapa penjelasan saya yang kurang bisa dimengerti atau sulit dipahami. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk perbaikan mungkin bisa dibantu nanti di kolom komentar ya, untuk kita memperbaiki lagi dan bisa berbenah agar bisa menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin cukup itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih, sekian, dan selamat beraktivitas kembali.